Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran usahanya. Semoga aktivitas kita dipermudah oleh Allah SWT. Semoga diberi keberkahan, afiah. Sedulur, kali ini kita akan eksplor Pasar Tandun. Pasar Tandun yang tepatnya di Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Ini pernah kita eksplor. Hanya saja kali ini kita eksplor ketika tidak hari pasar. Tidak hari pasar maksudnya mungkin kalau di tempat ini kan tiap hari. Kalau di Tandun ini pasarnya 2 kali seminggu, yaitu hari Rabu dan Ahad atau hari Minggu ya. Kali ini kita pas nggak hari pasar. Kita eksplor. Kalau pas hari pasar kan rame. Jadi ini bagaimana? Mari kita sama-sama kita eksplor, kita lihat. Ya, sebenarnya masih ada aktivitas juga. Ada beberapa pedagang sayur, ya, pedagang sayur yang bukan tetap situ, artinya bukan ruko, bukan toko. Kalau ruko kan memang di situ dia tiap hari. Jadi kalau sayur nih pagi dia datang, nanti sore atau siang udah balik gitu. Kadang ya sampai maghrib gitu, balik lagi ke rumahnya. Jadi kita berangkat, cuman kita ya ke apa dulu, ada keperluan karena saya ada janji, ya ada janji dengan teman. Ya, jadi sedulur, mengenai janji ini, jadi sebenarnya itu janji itu ya kalau mungkin kita sering dengar orang-orang tua kita atau orang-orang biasa mengatakan janji itu adalah utang, harus dibayar, artinya harus ditunaikan. Harus ditunaikan janji itu, karena seperti utang. Nah, utang bayar, janji ya ditepati, sama ya ditunaikan janji itu. Ya ini musim-musim apa ya, musim pemilihan biasanya ini bukan apa, biasanya banyak janji. Yang namanya janji itu harus ditepati. Kalau enggak ya gimana akhirnya. Nah itu. Nah, Allah SWT Allah SWT berfirman atau menyampaikan dalam Al-Quran itu, dalam surat Ar-Ra'd ya, yang ya ayat ke-25 ya, ayat ke-25 ya. Jadi yang mafhumnya itu lebih kurang begini. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan agar dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan. Dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk adalah jahanam. Maksudnya jahanam ini. Ya surat Ar-Ra'd ayat 25 dia. Sahabat dan ulama itu banyak mengartikan, menafsirkan ayat tersebut, yaitu intinya janji itu kita jangan dilanggar, itu hendaknya ditepati, karena Allah sangat membenci orang-orang yang mengingkari janji. Orang alim mengatakan bahwa ada lebih dari sekitar 20 ayat yang mengecam atau mengancam orang-orang yang ini mengingkari janji. Ada 20 ayat lebih kurang ya, ancaman yang terhadap orang-orang yang berbuat tersebut, yang mengingkari janji itu. Bahkan ada sahabat mengatakan bahwa barang siapa yang tidak menunaikan amanah, ia bukan orang beriman. Jadi yang nggak amanah nggak beriman.
Dan barang siapa yang tidak menunaikan janji, ia bukan orang beragama. Begitu kerasnya. Ini sahabat ya, sahabat Nabi menyampaikan seperti itu. Ada ya orang alim mengatakan, orang bijak mengatakan, ada 3 perkara yang maksudnya tidak dibedakan antara orang Islam dan orang kafir. Maksudnya hak atau perlakuan, jadi nggak dibedakan antara orang Islam dan orang kafir. Ada 3 hal. Nah, ya. Itu yang pertama itu ya. Yang pertama itu janji. Artinya barang siapa yang berjanji, hendaknya janji itu ditunaikan, baik janji itu kepada orang kafir maupun orang Muslim. Ini. Karena pada hakikatnya janji itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada orang itu. Jadi ditunaikan. Jadi kita kata janji baik pada orang Muslim ataupun orang kafir harus kita tunaikan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menjaga hubungan kekeluargaan. Jadi hubungan kekeluargaan itu hendaknya tetap dijaga, baik terhadap orang Islam maupun orang kafir. Kekeluargaan ini mungkin ada keluarga kita, saudara kita bukan non Muslim atau kafir, ya tetap jaga hubungan baik itu. Ya kan ada sih sebagian dalam satu keluarga atau keluarga besar itu ada yang Muslim atau non Muslim, ya tetap jaga hubungan baik itu, walaupun bukan non Muslim. Kemudian yang ketiga itu masalah amanah. Ya, jadi siapa-siapa yang dititip amanah hendaknya dikembalikan dalam keadaan yang baik. Baik itu yang menitipkan orang Islam maupun orang kafir. Jadi harus dikembalikan dalam keadaan baik. Jadi ada 3 hal ya, 3 hak antara orang Islam dan orang kafir itu sama. Jadi haknya itu sama. Harus kita tunaikan. Nah, harus kita perhatikan 3 hal ini. Dalam hal janji, terus hubungan kekeluargaan, terus amanah. Ini harus ditunaikan, harus dijaga dengan baik. Karena Allah SWT mengatakan bahwa dan penuhilah janji. Nah, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Itu dalam surat Bani Israel ya, Bani Israel itu ayat 34 itu ya. Jadi janji itu harus ditepati karena nanti dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ya, kita sebagai manusia, sebagai apalagi sebagai Muslim harus kita perhatikan ini. Karena ancamannya berat. Kalau kita ingkar janji, ancamannya neraka. Kayaknya sepele, mungkin ya kita atau saya mungkin ya kadang ya pernah atau mungkin ya yang sudah itu menganggap sepele janji. Janji ya dengan orang atau dengan si fulan atau si A, janji akan datang. Tapi kadang kita tidak memenuhi, tapi kita tidak merasa bersalah, merasa batin kita terganggu, kayak enggak ada, biasa saja. Maka perlu kita perhatikan. Terkadang karena kita merasa yang kita janji kepada mereka itu statusnya lebih rendah dari kita agak merasa nggak begitu memperhatikan. Nah, ini salah satu. Kalau merasa dirinya lebih apa saja lah pokoknya, dia mengutarakan berjanji kepada orang yang di bawahnya, seakan-akan nggak begitu diambil berat gitu. Ini sangat salah ya. Sangat salah. Jadi kita berjanji kepada siapapun, baik di bawahan kita atau sana kita atau siapa saja,
hendaknya kita penuhi, kita tunaikan janji itu semampu kita. Dan kalau memang tidak mampu, ya artinya dari masalah hati saja ya kita sampaikan bahwa belum bisa memenuhi. Tapi hakikatnya janji itu kepada Allah. Demi kita salah dalam berjanji itu, artinya tidak bisa menepati. Jadi minimal kepada yang kita janjikan orang itu kita sampaikan. Kita sampaikan bahwa kita belum mampu menepati janji. Sampaikan supaya minimal mengurangi rasa kecewanya. Walaupun jelas kita salah ya, kita salah kepada Allah, kita tidak memenuhi janji. Tapi setidaknya minimal kita sampaikan kepada orang yang kita janjikan itu, mungkin halangan atau gimana, harus kita sampaikan, harus kita usahakan lah pokoknya. Itu janji ya. Jadi makanya kita jangan mudah membuat janji, terlebih-lebih janji dengan menyebut nama Allah. Wallahi, demi Allah aku akan begini. Ini lebih berat lagi. Seandainya kita tidak menunaikan, kita sudah menyebut nama Allah tapi kita tidak menunaikan, ini jangan sampai, hindari. Makanya kalau kita berjanji, kita bersumpah, diusahakan jangan menyebut nama Allah, karena kita ini manusia bermakhluk yang lemah, dhaif ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Janji ya janji saja, dan kita berusaha sekuat kemampuan kita untuk memenuhi janji. Itu yang pertama, janji. Yang kedua, hubungan silaturahmi, hubungan kekeluargaan tetap kita jaga, walaupun itu kepada muslim atau non muslim, karena memang hal ini sangat penting, sangat perlu kita perhatikan dalam menjaga hubungan silaturahmi, hubungan kekeluargaan. Yang dikatakan bahwa Kanjeng Nabi pernah menyampaikan bahwa barang siapa yang memutuskan hubungan kekeluargaan, janganlah bergaul dengan saya, kata Rasulullah kepada sahabatnya. Barang siapa memutuskan hubungan kekeluargaan, jangan bergaul dengan saya, karena saya melihat di dalam Al-Quran bahwa Allah sangat melaknat mereka. Itu tadi, seperti tadi dalam Ar-Ra'd itu. Dan ada beberapa ayat lain di surat Muhammad ada juga ya. Itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah SWT, yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Jadi termasuk orang yang dilaknat Allah memutuskan hubungan kekeluargaan. Maka dari itu kita jangan sampai kita memutuskan hubungan kekeluargaan. Ya betapapun beratnya, mungkin kita dikecewakan, difitnah atau apa sajalah yang menyakiti hati kita yang berat itu, maka kita pendam, dan jangan sampai kita memutuskan hubungan kekeluargaan, karena itu sangat-sangat berat. Artinya konsekuensinya atau ya nanti ditanya, di akhir nanti ditanya, dipermasalahkan, dimintai pertanggungjawabannya. Ya sedulur, itu ya teman-teman, janji, hubungan kekeluargaan. Yang ketiga itu amanah. Itu yang ada 3 hal yang memang harus kita jaga, kita tunaikan, baik kepada orang muslim maupun non muslim. Demikian sedulur, semoga jalan-jalan kita tadi itu ke pasar Tandun ketika tidak hari pasar ya sepi, tapi masih ada aktivitas, kita juga sempat beli sesuatu di situ. Demikian sedulur, semoga bermanfaat, semoga terhibur, semoga diberi kesehatan, keluarga juga sehat.
Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.